Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu berkilauan, persis seperti gaun yang dikenakan Arum. Ribuan kristal kecil menari di bawah cahaya lampu gantung raksasa di lobi utama Hotel Majapahit, tempat acara amal tahunan terbesar di kota ini digelar. Wangi parfum mahal berbaur dengan aroma bunga lili yang didatangkan langsung dari luar negeri, menciptakan sebuah atmosfer kemewahan yang menyesakan. Di mata semua orang, Arum adalah wanita paling beruntung di dunia. Dia adalah Nyonya Dirga Pratama, istri dari CEO muda Pratama Corp yang tampan, kaya raya, dan berpengaruh. Dia memiliki segalanya yang bisa dibeli dengan uang. Gaun indah, perhiasan tak ternilai, dan status sosial yang didambakan banyak orang. Namun, saat Arum tersenyum kepada istri seorang pejabat yang memuji penampilannya, senyum itu terasa seperti topeng yang berat. Kandang emas tetaplah sebuah kandang. Tidak peduli seberapa berkilaunya jeruji yang mengurungnya. Arum, kamu tampak luar biasa malam ini. Dirga benar-benar pria yang beruntung. Sapa seorang wanita parubaya, istri dari salah satu rekan bisnis Dirga. Arum hanya mengangguk sopan, membalas dengan kalimat basa-basi yang sudah dihafalnya di luar kepala. Terima kasih, Tante. Anda juga terlihat sangat anggun. Dia melirik ke seberang ruangan, di mana suaminya, Dirga, berdiri tegap menjadi pusat perhatian. Dengan setelan jas buatan desainer ternama yang membungkus tubuh atletisnya dengan sempurna, Dirga berbicara dengan penuh percaya diri. Gestur tangannya tegas, senyumnya menawan, dan setiap orang di sekelilingnya tampak terpukau. Dia adalah matahari, dan semua orang adalah planet yang berputar mengelilinginya. Termasuk Arum, yang perannya malam ini hanyalah sebagai satelit paling indah, bertugas memantulkan cahaya suaminya agar tampak lebih cemerlang. Selama 3 tahun pernikahan mereka, peran itu tidak pernah berubah. Sebuah percakapan menarik perhatiannya. Seorang investor tua yang terkenal peduli lingkungan mendekati kelompok Dirga. Dia mulai berbicara tentang yayasan baru yang berfokus pada restorasi terumbu karang. Secara kebetulan, itu adalah topik yang sangat Arum minati dan pelajari secara mendalam di waktu luangnya yang tak terbatas. Ketika investor itu melirik ke arahnya dan bertanya, "Bagaimana menurut Anda, Nyonya Pratama? Apakah program seperti ini memiliki prospek yang bagus di mata generasi muda?" Untuk sesaat, Arum merasa hidup. Dia melangkah maju sedikit, senyumnya menjadi lebih tulus. "Tentu saja, Pak. Prospeknya sangat besar. Kuncinya bukan hanya pada restorasi, tapi pada edukasi masyarakat pesisir. Jika kita bisa memberikan mereka alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan melalui ekowisata, mereka akan menjadi penjaga terumbu karang itu sendiri. Pendekatannya harus dari komunitas, bukan hanya dari atas ke bawah." Investor itu tampak sangat terkesan. Matanya berbinar, dan dia baru saja akan mengajukan pertanyaan lanjutan ketika Dirga tertawa kecil. Tawa yang renyah dan terdengar ramah di telinga orang lain, tetapi terasa seperti cambuk bagi Arum. Dirga merangkul pinggangnya dengan posesif. "Sayang, kamu ini ada-ada saja," katanya, sambil menatap investor itu dengan senyum maklum. "Biarkan kami saja yang pusing memikirkan bisnis dan program rumit seperti itu. Kamu cukup terlihat cantik di sampingku, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat semua orang di sini iri." Ruangan itu seolah membeku sesaat bagi Arum. Kata-kata itu, meskipun dibalut dengan nada bercanda, adalah sebuah penolakan telak. Sebuah pengumuman di depan umum bahwa opininya tidak berharga. Dia hanyalah pajangan. Investor tua itu tersenyum kaku, tampak sedikit tidak nyaman, sementara rekan-rekan Dirga yang lain tertawa sopan untuk mencairkan suasana. Arum merasakan darahnya surut dari wajahnya, tetapi dia berhasil mempertahankan senyum topengnya. Dia hanya mengangguk pelan, seolah setuju dengan lelucon suaminya, lalu mundur selangkah, kembali ke posisinya sebagai satelit yang diam. Sisa malam itu terasa kabur. Arum hanya berdiri, tersenyum, dan mengangguk pada waktu yang tepat. Pikirannya melayang jauh. 3 tahun. Hampir 3 tahun dia menjalani kehidupan ini. Dia ingat hari ketika kakeknya, satu-satunya keluarga yang dia miliki, memintanya untuk melakukan ini. Sebuah pernikahan bisnis yang dibungkus sebagai perjodohan. Sebuah ujian kesabaran dan ketahanan. Kakeknya berkata ini adalah pelajaran terakhir yang harus dia pelajari sebelum siap memegang tanggung jawab yang lebih besar. Pelajaran tentang bagaimana mengenali karakter seseorang bukan dari kata-katanya, tetapi dari tindakannya saat memegang kekuasaan. Dan Dirga, dengan semua kekuasaan yang dimilikinya, telah menunjukkan karakter aslinya berulang kali. Dia angkuh, egois, dan menganggap semua orang di bawahnya,
terutama istrinya sendiri. Perjalanan pulang di dalam mobil mewah mereka terasa sunyi dan dingin, meskipun penghangat ruangan menyala. Dirga bersenandung kecil sambil memainkan ponselnya, sama sekali tidak menyadari badai senyap yang bergejolak di dalam diri wanita di sampingnya. Dia tidak pernah menyadarinya. Baginya, Arum adalah makhluk sederhana yang dunianya hanya berputar pada tas baru, perhiasan, dan acara sosial. Dia tidak pernah bertanya apa yang Arum baca, apa yang Arum pikirkan, atau apa yang Arum impikan. Dia hanya memberikan semua kemewahan materi, berpikir bahwa itu sudah cukup untuk membeli kebahagiaan dan kepatuhan seorang wanita. Setibanya di mensyahan mereka yang megah dan terasa kosong, Dirga langsung melonggarkan dasinya. "Aku mandi dulu." "Malam yang melelahkan," katanya tanpa menoleh. Arum hanya berdiri di tengah ruang tamu yang luas, menatap punggung suaminya yang menghilang ke lantai atas. Rumah ini, dengan pilar-pilar marmer dan perabotan impor, lebih terasa seperti museum daripada sebuah rumah. Dingin, sepi, dan tak bernyawa. Setiap sudutnya adalah pengingat akan statusnya, bukan kenangannya. Tidak ada foto mereka berdua yang dipajang karena kemauan mereka, hanya beberapa foto hasil arahan fotografer profesional yang tampak kaku dan tanpa emosi. Saat itulah ponsel Dirga, yang tergeletak di atas meja kopi, bergetar sekali. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Arum biasanya tidak pernah peduli. Privasi Dirga adalah wilayah terlarang yang tidak ingin dia masuki. Dia sudah cukup muak dengan kepribadian publik Dirga, dia tidak ingin tahu lebih banyak tentang kepribadian pribadinya. Namun, kali ini, sesuatu mendorongnya untuk melihat. Mungkin karena penghinaan di pesta tadi masih terasa membakar. Mungkin karena hatinya sudah terlalu lelah untuk peduli pada aturan tak tertulis di antara mereka. Dia melirik layar itu. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Tidak ada nama, hanya sebaris teks di bawahnya yang terlihat. Dan di atas teks itu, sebuah pratinjau gambar. Sebuah foto. Jantung Arum seolah berhenti berdetak. Namun anehnya, tangannya sama sekali tidak gemetar. Dia menatap gambar itu dengan mata yang tajam dan dingin. Foto itu menunjukkan Dirga di lobi sebuah hotel yang sangat dikenalnya. Suaminya tidak sendiri. Dia sedang mencium seorang wanita dengan mesra, tangannya melingkar di pinggang wanita itu. Wanita itu muda, cantik, dan menatap kamera dengan senyum kemenangan yang kurang ajar. Seolah dia tahu foto ini akan dikirimkan dan ingin memastikan pesannya sampai. Di sudut bawah foto itu, ada keterangan waktu digital yang tertera, sore ini, pukul 16.30. Saat Dirga masih sibuk dengan urusan bisnisnya sebelum berangkat ke pesta amal. Saat Arum sedang memilih gaun mana yang harus dikenakan untuk menjaga citra suaminya, Dirga sedang bersama wanita lain. Bagi wanita lain, ini mungkin akan menjadi momen yang menghancurkan. Momen untuk menangis, berteriak, atau melempar barang. Tapi bagi Arum, ini adalah momen pembebasan. Ini adalah bukti terakhir yang dia butuhkan. Tanda bahwa waktu bermainnya telah usai. 3 tahun penantiannya, kesabarannya, dan pengamatannya telah berakhir malam ini. Kandang emas itu mungkin masih berdiri kokoh, tetapi sebuah retakan besar baru saja muncul. Dan dari celah itu, Arum bisa melihat kebebasan yang telah lama menunggunya. Dia menarik napas dalam-dalam, bukan karena sesak, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, udara di sekitarnya terasa penuh dengan kemungkinan. Suara gemericik air dari kamar mandi di lantai, atas menjadi satu-satunya musik latar di tengah kesunyian mensyahn yang pekat. Arum masih berdiri mematung di depan meja kopi, tatapannya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan pengkhianatan suaminya. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada isak tangis yang tertahan. Yang ada hanyalah ketenangan yang mengerikan, sedingin es yang mulai merayap di pembuluh darahnya, membekukan semua emosi kecuali satu, kepastian. Kepastian bahwa semuanya harus berakhir malam ini. Dengan gerakan yang lambat dan terukur, dia meraih ponsel itu. Permukaannya terasa dingin di tangannya. Dia tidak menghapus pesan itu. Dia juga tidak menelpon nomor pengirimnya. Dia hanya memutar badan dan berjalan menaiki tangga marmer yang melingkar. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara di atas karpet tebal. Setiap langkah terasa mantap, seolah dia sedang berjalan menuju takdirnya, bukan menuju sebuah konfrontasi. Dia masuk ke dalam kamar tidur utama mereka, sebuah ruangan luas yang lebih mirip suite hotel mewah, daripada ruang pribadi sepasang suami istri. Dia tidak menyalakan lampu utama, membiarkan cahaya temaram dari lampu tidur menerangi ruangan. Dia berjalan ke sisi tempat tidur milik Dirga dan meletakkan ponsel itu di atas nakas. Layarnya menghadap ke atas, gambar pengkhianatan itu terpampang dengan jelas bagi siapa saja yang melihat. Setelah itu, dia berjalan ke lemari pakaian raksasa dan membuka sebuah laci tersembunyi.
Di dalamnya hanya ada sebuah tas tangan kecil yang tampak sederhana, tas yang selalu dia bawa saat pertama kali datang ke rumah ini. Dia membukanya, memastikan isinya masih ada. Sebuah paspor, sebuah ponsel lama yang tidak pernah Dirga ketahui, dan sebuah kartu kredit berwarna hitam polos tanpa nama bank. Hanya ada sebuah logo kecil di sudutnya, logo yang tidak akan dikenali oleh sembarang orang. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Dirga melangkah keluar, hanya berbalut handuk yang melilit pinggangnya, rambutnya yang basah meneteskan air ke bahu bidangnya. Dia tampak segar dan santai, masih bersenandung kecil, sama sekali tidak menyadari atmosfer berat di dalam ruangan. "Kenapa gelap sekali?" tanyanya sambil berjalan menuju lemari untuk mengambil pakaian tidur. "Kamu tidak bersiap." Kalimatnya terputus saat matanya menangkap cahaya dari ponselnya yang tergeletak di nakas. Dia mengerutkan kening, berjalan mendekat untuk melihatnya. Keheningan menyelimuti ruangan saat dia melihat gambar di layar. Arum, yang berdiri diam di dekat jendela, memperhatikannya dengan saksama, mempelajari setiap perubahan ekspresi di wajah suaminya. Dia melihat kening yang berkerut, rahang yang sedikit mengeras, dan bibir yang menipis. Tapi dia tidak melihat rasa bersalah. Dia tidak melihat penyesalan. Yang dia lihat hanyalah kekesalan karena terpergok. Dirga mengambil ponsel itu, mematikannya, dan meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Dia menghela napas panjang, seolah menghadapi sebuah gangguan sepele. Dia berbalik menatap Arum, ekspresinya bukan ekspresi seorang suami yang bersalah, melainkan ekspresi seorang bos yang kecewa pada kinerja bawahannya. "Oh, ini," katanya dengan nada datar. "Jadi, dari mana kamu dapatkan ini? Jangan bilang kamu mulai membayar orang untuk mengikutiku. Itu tindakan yang kekanak-kanakan, Arum." Arum hanya menatapnya, tidak terprovokasi. "Aku tidak perlu melakukan itu. Pengkhianatanmu yang datang mencariku," jawabnya dengan suara yang jernih dan stabil, tanpa sedikit pun getaran. "Kamu tidak menyangkalnya." Dirga tertawa sinis, sebuah suara serak yang memuakan. Dia berjalan ke arah bar mini di sudut kamar dan menuangkan segelas air putih untuk dirinya sendiri, gerakannya santai seolah mereka sedang membahas cuaca. "Menyangkal? Untuk apa? Dengar, Arum, mari kita bersikap dewasa. Hal-hal seperti ini terjadi. Ini tidak berarti apa-apa. Ini hanyalah hiburan, selingan. Itu sama sekali tidak mengubah apapun di antara kita. Kamu tetap istriku. Kamu tetap Nyonya Pratama. Posisi dan kemewahanmu tidak akan terganggu." Mendengar itu, sesuatu di dalam diri Arum akhirnya patah. Bukan hatinya, karena hatinya sudah lama mati rasa. Tapi kesabarannya, tali terakhir yang menahannya untuk tetap diam selama ini. "Posisi, kemewahan," ulangnya dengan nada tak percaya. "Apakah menurutmu itu yang penting bagiku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua gaun dan perhiasan ini bisa menggantikan kesetiaan dan rasa hormat?" "Rasa hormat?" Dirga menaikkan sebelah alisnya, kini nadanya berubah menjadi merendahkan. "Aku memberimu kehidupan yang bahkan tidak bisa kamu impikan. Aku mengangkatmu ke dunia di mana semua orang memujamu. Aku memberimu nama Pratama. Bukankah itu bentuk rasa hormat tertinggi? Apalagi yang kamu keluhkan?" "Aku akan pergi," kata Arum tiba-tiba. Tiga kata itu terdengar begitu sederhana, namun memiliki bobot yang mampu meruntuhkan seluruh dunia palsu yang telah mereka bangun. Untuk pertama kalinya malam itu, Dirga tampak benar-benar terkejut. Dia berhenti sejenak, lalu tawa yang lebih keras meledak darinya. Tawa yang penuh dengan keangkuhan dan rasa superioritas. Dia meletakkan gelasnya dan berjalan mendekati Arum, menatapnya dari atas ke bawah seolah sedang menilai barang yang rusak. "Pergi? Kamu?" Dia menggelengkan kepalanya, senyum mengejek terpasang di wajahnya. "Jangan bercanda, Arum. Kamu mau pergi kemana? Kembali ke kehidupan lamamu yang sederhana itu? Kamu pikir kamu siapa tanpaku? Kamu bahkan tidak tahu caranya memesan taksi online tanpa asisten. Semua yang kamu pakai, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu hasil dari kerjaku. Semua yang kamu nikmati, makanan yang kamu makan, tempat tidur yang kamu tiduri, itu semua dariku." Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, suaranya menjadi bisikan yang tajam dan berbisa. "Dengar dan camkan baik-baik. Kamu tak akan mungkin bisa bertahan 2 hari pun tanpaku. Di hari kedua, kamu akan datang merangkak kepadaku, menangis, memohon untuk diterima kembali. Karena di luar tembok rumah ini, kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanyalah bayanganku." Arum mendengarkan setiap kata hinaan itu. Dia tidak bergeming, tidak menangis, tidak gemetar. Sebaliknya, dia merasakan sebuah kejelasan yang luar biasa.
Semua keraguan sirna. Dia menatap lurus ke mata suaminya, dan untuk pertama kalinya, Dirga melihat sesuatu yang berbeda di sana. Bukan lagi tatapan pasrah atau kesedihan yang tersembunyi, melainkan kilatan baja yang dingin dan tak tertembus. Baiklah, bisik Arum, suaranya nyaris tak terdengar namun memotong keangkuhan Dirga seperti pisau. Kita buktikan. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah Dirga lupakan seumur hidupnya. Dengan gerakan yang anggun dan tanpa keraguan, Arum mengangkat tangan kirinya. Dia memutar cincin kawin berlian 10 karat yang melingkar di jari manisnya. Cincin yang menjadi simbol statusnya, simbol kepemilikannya. Dia menariknya lepas. Dia berjalan ke meja rias marmer yang megah. Lalu, dia meletakkan cincin itu di atasnya. Suara denting pelan saat berlian bertemu marmer terdengar lebih keras daripada teriakan manapun. Kemudian, dia mengeluarkan kunci mobil sport terbaru pemberian Dirga dari dalam sakunya dan meletakkannya di samping cincin itu. Disusul oleh kunci utama mensyah megah itu, lengkap dengan gantungan kuncinya yang bertatahkan kristal. 3 benda itu, simbol dari kehidupan mewah yang menurut Dirga adalah segalanya bagi Arum, kini tergeletak begitu saja, ditinggalkan tanpa penyesalan. Dia berbalik menghadap Dirga, yang kini menatapnya dengan ekspresi bingung dan tidak percaya. Kesombongannya sedikit goyah, digantikan oleh kebingungan. Aku tantang balik kamu, Dirga, kata Arum dengan suara yang tenang namun tegas. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu kamar. Dia tidak membawa apa-apa selain tas tangan kecil yang sejak tadi dipegangnya. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Dirga hanya bisa berdiri diam, masih berbalut handuk, menatap punggung istrinya yang menjauh. Dia masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Otaknya yang arogan tidak bisa memproses kenyataan bahwa istrinya yang penurut dan bergantung itu baru saja menantangnya dan berjalan pergi begitu saja. Dia masih yakin ini hanyalah sebuah drama, sebuah gertakan. Dia yakin besok pagi, atau paling lambat lusa, Arum akan kembali. Pintu kamar terbuka, lalu tertutup pelan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pintu utama mensyah yang berat terbuka dan tertutup dengan bunyi klik yang lembut namun terdengar final. Suara itu menggema di dalam rumah yang tiba-tiba terasa jauh lebih besar dan lebih kosong. Untuk pertama kalinya, Dirga merasa sedikit resah. Namun, dia segera menepis perasaan itu. Dia akan kembali, gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya. Dia harus kembali. Tapi jauh di lubuk hatinya, kilatan baja di mata Arum tadi memberitahunya bahwa permainannya kini telah berubah total. Dan dia sama sekali tidak tahu aturan main yang baru. Setelah suara pintu utama menutup di belakang Arum, Dirga berdiri terpaku selama beberapa saat. Keheningan yang ditinggalkan istrinya terasa aneh, lebih berat dari keheningan biasa. Namun, egonya yang setinggi gunung dengan cepat mengambil alih. Kebingungan sesaat itu berubah menjadi dengusan meremehkan. Drama. Itulah yang ada di kepalanya. Sebuah drama yang dirancang oleh seorang wanita manja untuk mencari perhatian. Dia berjalan kembali ke kamarnya, handuknya masih melilit di pinggang, dan sengaja membanting pintu sedikit lebih keras dari biasanya. Dia pikir dia siapa? Gumamnya pada ruangan yang kosong. Dia mengambil ponselnya, melihat layar yang gelap, lalu melemparkannya ke atas tempat tidur. Dia membuka lemari pakaiannya yang luas, memilih jubah tidur sutra yang paling mahal, dan memakainya. Dia merasa perlu menegaskan kembali statusnya, bahkan pada dirinya sendiri. Dia adalah Dirga Pratama. Orang-orang memohon untuk mendapatkan waktunya, bukan sebaliknya. Dan istrinya, wanita yang dia pungut dari kehidupan biasa dan dia poles menjadi berlian, baru saja mencoba melawannya. Sungguh menggelikan. Untuk membuktikan betapa sedikitnya pengaruh kepergian Arum padanya, dia meraih ponselnya lagi. Bukan untuk menelepon Arum, tentu saja. Dia membuka daftar kontaknya dan menekan nama, Mika. Wanita di foto itu. Setelah beberapa dering, suara manja terdengar di seberang. Halo, sayang? Tumben menelepon malam-malam begini. Apakah sang permaisuri sudah tidur? Dirga tertawa, berjalan ke balkon kamarnya yang menghadap ke taman yang gelap. Sang permaisuri sedang mencoba kabur dari istana, katanya dengan nada geli. Dia baru saja membuat drama besar dan berjalan keluar dari rumah. Terdengar pekikan kecil di ujung telepon. Apa? Serius? Lalu bagaimana? Bagaimana apanya? Biarkan saja. Aku memberinya pelajaran. Dia pikir dia bisa hidup tanpaku. Aku memberinya waktu paling lama 2 hari sebelum dia kembali sambil menangis. Saat itu terjadi, dia akan belajar di mana posisinya. Jelas Dirga,
suaranya penuh dengan kepuasan diri. Dia membayangkan Arum sedang kedinginan di luar, menyesali keputusannya, mungkin mencoba menelepon salah satu temannya yang pasti tidak akan berani menampungnya tanpa izin Dirga. "Kamu hebat sekali, Dirga," puji Mika. Wanita memang harus sesekali diingatkan siapa yang berkuasa. Mereka mengobrol sebentar, percakapan mereka dangkal dan penuh dengan sanjungan palsu untuk Dirga. Setelah menutup telepon, Dirga merasa jauh lebih baik. Keyakinannya telah pulih sepenuhnya. Dia menuang segelas whisky mahal, meminumnya dalam sekali teguk, dan merebahkan diri di tempat tidur mereka yang sangat besar. Dia sengaja tidur di tengah, menempati sisi Arum yang kosong, sebagai tanda dominasi. Dia yakin, 100% yakin, bahwa sebelum matahari terbenam besok, ponselnya akan berdering dengan nama Arum di layarnya. Namun, di belahan kota lain, kenyataannya jauh dari apa yang Dirga bayangkan. Begitu Arum melangkah keluar dari gerbang besi tempamen Syahn itu, dia tidak merasa kedinginan atau tersesat. Dia justru menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang lembab mengisi paru-parunya. Udara kebebasan. Kurang dari 10 detik kemudian, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depannya, tanpa suara. Kaca belakang turun, menampakkan seorang pria parubaya berwajah tenang dengan setelan jas rapi. "Selamat malam, Nona muda," sapanya dengan nada hormat yang tulus. "Selamat malam, Pak Anto," balas Arum sambil membuka pintu dan masuk ke dalam. Interior mobil itu terasa nyaman dan aman. Tidak ada kemewahan yang mencolok, hanya keanggunan yang bersahaja. Pak Anto, pengemudi yang telah melayani keluarganya selama lebih dari 20 tahun, kembali menjalankan mobil dengan mulus, membelah malam tanpa bertanya apapun. Dia tidak perlu bertanya. Dia adalah seorang profesional yang tahu tugasnya. "Kita langsung ke Majapahit, Pak," kata Arum sambil melepas anting-anting berliannya dan memasukkannya ke dalam tas tangan. Pak Anto hanya mengangguk. Hotel Majapahit. Hotel yang sama tempat Arum baru saja menghadiri pesta amal. Namun kali ini, dia datang bukan sebagai Nyonya Pratama, melainkan sebagai dirinya sendiri. Saat mobil tiba di lobi VVIP yang terpisah dari lobi utama, manajer hotel yang paling senior sudah berdiri menunggu. Dia membungkuk hormat saat Pak Anto membukakan pintu untuk Arum. "Selamat datang kembali, Nona muda. Presidential Suite sudah siap sesuai instruksi," kata manajer itu, menyerahkan sebuah kartu akses hitam kepada Arum. Tidak ada proses check-in, tidak ada permintaan kartu identitas. Identitasnya sudah melampaui formalitas semacam itu di tempat ini. Ditemani oleh manajer hotel, Arum naik lift pribadi langsung ke lantai teratas. Presidential Suite itu luar biasa. Lebih luas dari lantai bawah Mensyahn Dirga. Dinding kacanya menawarkan pemandangan 360 derajat kota yang berkelip di bawah. Ada piano besar di sudut, perpustakaan pribadi, dan bahkan kolam renang dalam ruangan. Semuanya didekorasi dengan selera tinggi yang menenangkan. Ini adalah kemewahan yang berbeda dari kemewahan Dirga. Kemewahan Dirga terasa berisik dan pamer, dirancang untuk mengesankan orang lain. Kemewahan di sini terasa sunyi dan personal, dirancang untuk memberikan kenyamanan. "Apakah Anda memerlukan sesuatu yang lain, Nona muda? Makan malam? Minuman?" tanya manajer itu. "Tidak, terima kasih, Pak. Saya hanya butuh istirahat." "Tolong pastikan saya tidak diganggu," jawab Arum. Setelah manajer itu pergi, Arum berjalan perlahan mengelilingi ruangan. Dia tidak merasa kagum. Tempat ini terasa familiar, seperti rumah. Dia berjalan ke dinding kaca raksasa dan menatap keluar. Dari ketinggian ini, gedung Pratama Corp yang menjulang tampak seperti salah satu dari sekian banyak menara lain, tidak ada yang istimewa. Dia melihatnya tanpa emosi. 3 tahun hidupnya di dalam sangkar itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang, dan dia baru saja terbangun. Dia tidak merasakan kesedihan atas akhir pernikahannya, karena sejak awal, itu bukanlah pernikahan, melainkan sebuah penugasan. Sebuah misi pengamatan jangka panjang. Misi untuk menilai karakter Dirga Pratama, pria yang digadang-gadang akan menjadi mitra strategis bagi kerajaan bisnis keluarganya. Dan hasil penilaiannya sudah final. Dirga Pratama gagal total. Dia akhirnya duduk di sofa bludru yang nyaman, mengeluarkan ponsel lamanya dari tas. Ponsel itu tampak kuno dibandingkan dengan ponsel terbaru yang diberikan Dirga, tetapi ponsel inilah jalur komunikasinya dengan dunianya yang sebenarnya. Dia tidak perlu membuka daftar kontak. Dia menekan 11 digit nomor dari ingatannya, nomor yang hanya dia dan segelintir orang di dunia ini yang tahu. Telepon itu hanya berdering sekali sebelum diangkat. Suara yang dalam, tenang, dan penuh otoritas menjawab, "Ya, Nona muda." "Paman Budi, aku sudah keluar dari rumah itu," kata Arum,
suaranya tetap datar dan profesional. "Saya mengerti. Apakah Anda baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja," jawab Arum. "Aktifkan protokol pagi hari." Ada jeda singkat di seberang telepon, bukan karena keraguan, tetapi karena sebuah proses konfirmasi mental. Protokol pagi hari. Sebuah kode untuk serangkaian tindakan drastis yang telah mereka siapkan sebagai skenario terburuk. "Perintah diterima, Nona Muda," jawab Paman Budi, suaranya sama sekali tidak terkejut. "Protokol pagi hari akan diaktifkan. Seluruh aset beku atas nama Pratama Corp yang dijaminkan melalui Nusantara Holding akan mulai ditarik kembali secara bertahap. Proses penuh akan memakan waktu tepat 72 jam sejak aktivasi. Notifikasi pertama akan sampai ke meja mereka dalam 36 jam ke depan. Apakah ada instruksi lebih lanjut?" "Tidak ada. Laksanakan sesuai rencana," kata Arum. "Baik, Nona Muda. Selamat beristirahat." Panggilan itu berakhir. Arum meletakkan ponselnya. Semuanya telah dimulai. Roda gigi raksasa yang tak terlihat kini mulai berputar, dan dalam 3 hari, roda itu akan melibas Pratama Corp hingga menjadi debu. Ini bukan balas dendam seorang istri yang tersakiti. Ini adalah keputusan bisnis yang dingin dan diperhitungkan. Dirga telah terbukti menjadi investasi yang buruk, mitra yang tidak dapat diandalkan, dan pemimpin yang cacat karakternya. Dan dalam dunia bisnis keluarganya, investasi buruk harus segera dilikuidasi sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar. Arum berdiri dan berjalan ke kamar tidur utama di suite itu. Dia melepaskan gaun berkilauan yang terasa seperti seragam penjara, membiarkannya jatuh ke lantai. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia merasa ringan. Dia merasa menjadi dirinya sendiri. Dia bukan lagi Nyonya Pratama, pajangan cantik milik seorang pria angkuh. Dia adalah Arum, dan fajar yang akan segera tiba adalah fajar dari kerajaannya. Dirga terbangun karena sinar matahari yang menyelinap masuk melalui celah gorden yang tidak tertutup sempurna. Dia meregangkan tubuhnya di atas tempat tidur yang terasa terlalu luas. Sesaat, dia merasa aneh, sebelum akhirnya teringat. Arum tidak ada. Dia melirik ke sisi tempat tidur yang kosong, lalu meraih ponselnya di nakas. Dia membuka layar dengan cepat, setengah berharap, setengah menuntut untuk melihat notifikasi panggilan tak terjawab atau pesan memohon dari istrinya. Tidak ada apa-apa. Layarnya bersih. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Hanya notifikasi email bisnis dan pengingat jadwal rapat. Rasa kesal mulai menjalari dirinya. Jadi, Arum memutuskan untuk memperpanjang drama kekanak-kanakannya. Baiklah. Jika itu maunya, Dirga akan meladeninya. Dia justru semakin yakin bahwa Arum sedang berusaha keras untuk membuatnya khawatir. Semakin lama Arum diam, semakin besar keinginannya untuk kembali. Logika yang sederhana menurutnya. Dengan mendengus, dia bangkit dari tempat tidur dan memulai rutinitas paginya seolah tidak ada yang terjadi. Dia memilih setelan jas termahalnya, memakai jam tangan mewah edisi terbatas, dan menyemprotkan parfum yang aromanya memenuhi seluruh ruangan. Dia harus terlihat sempurna. Dia adalah Dirga Pratama, dan dunianya tetap berputar, dengan atau tanpa Arum. Setibanya di Pratama Corp, dia melangkah masuk ke lobi dengan aura kekuasaan yang biasa. Para karyawan menyapanya dengan hormat, dan dia membalasnya dengan anggukan singkat yang angkuh. Dunianya masih terkendali. Dia naik ke lift pribadinya menuju lantai teratas, di mana kantornya yang mewah dengan pemandangan kota menunggunya. Dia duduk di kursi kulitnya yang empuk, merasa seperti raja di atas singgasananya. Masalah pertama datang sekitar pukul 10 pagi. Sekretarisnya, Rina, masuk dengan wajah sedikit cemas. "Permisi, Pak Dirga. Saya baru saja menerima email dari PT Sentosa Abadi. Mereka secara resmi membatalkan kontrak pasokan bahan baku mereka dengan kita, berlaku efektif segera." Dirga mengerutkan kening. "Apa? Sentosa Abadi? Bukankah mereka sudah menjadi pemasok kita selama hampir 15 tahun? Apa alasannya?" Di email hanya disebutkan, perubahan kebijakan internal perusahaan. "Pak." "Sangat mendadak," jawab Rina. Dirga mendecakkan lidahnya dengan kesal. "Tidak profesional. Cari pemasok lain." "Aku tidak mau tahu, pastikan produksi tidak terganggu. Suruh bagian legal memeriksa klausul penalti pembatalan kontrak mereka," perintahnya dengan tajam. Dia menganggap ini hanyalah masalah kecil, sebuah gangguan dari perusahaan tua yang tidak becus. Namun, gangguan itu ternyata hanyalah awal dari serangkaian gempa skala kecil. Belum genap 1 jam kemudian, Rina kembali masuk, kali ini wajahnya terlihat lebih pucat. "Pak, Tuan Sanjaya dari grup Brawijaya baru saja menelepon.
Beliau membatalkan janji temu makan siang nanti dan menunda penandatanganan investasi untuk proyek resort di Bali tanpa batas waktu. Kali ini, Dirga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dibatalkan? Tuan Sanjaya? Tapi proyek itu sudah hampir final. Apa alasannya kali ini? Beliau tidak memberikan alasan spesifik, Pak. Hanya mengatakan bahwa timnya perlu meninjau ulang prospek pasar dan meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Kata Rina, suaranya sedikit bergetar. Amarah mulai membara di dalam diri Dirga. Tuan Sanjaya adalah investor kunci. Tanpa dananya, proyek prestisius itu akan mandek. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Rasanya seperti semua orang berkonspirasi untuk membuatnya kesal. Dia membanting pulpennya ke meja, membuat Rina sedikit terlonjak kaget. Baik, keluar, bentaknya. Saat sedang mencoba menenangkan diri, telepon di mejanya berdering. ID penelepon menunjukkan nama, Ayah. Dengan napas berat, Dirga mengangkatnya. Halo, Yah, sapanya, berusaha terdengar normal. Dirga, Ayah baru dengar dari Tuan Sanjaya soal proyek Bali. Ada apa? Suara Pak Tono terdengar tegang, tidak seperti biasanya. Bukan apa-apa, Yah. Hanya masalah bisnis biasa. Investor sedang ragu-ragu, nanti juga aku bereskan, jawab Dirga mencoba meremehkan. Jangan anggap remeh, Dirga, balas Pak Tono dengan nada tajam. Dengar, Ayah menelepon bukan hanya karena itu. Bagaimana kabar Arum? Semuanya baik-baik saja antara kamu dan dia. Dirga memutar bola matanya. Di tengah kekacauan bisnis ini, ayahnya malah menanyakan soal drama rumah tangganya. Kami baik-baik saja, Yah. Hanya pertengkaran kecil semalam. Arum sedang menginap di tempat temannya, butuh waktu sendiri. Dia berbohong. Mengatakan yang sebenarnya hanya akan membuatnya mendapatkan ceramah panjang. Teman yang mana? Pastikan kamu tahu dia aman. Jaga dia baik-baik, Dirga. Kamu tidak tahu betapa pentingnya dia bagi kita semua, kata Pak Tono, ada nada permohonan yang aneh dalam suaranya. Iya, Ayah, iya. Aku tahu, potong Dirga, kehilangan kesabaran. Aku sedang sibuk sekarang. Nanti aku telepon lagi. Dia menutup telepon sebelum Pak Tono sempat berkata apa-apa lagi. Dia menyandarkan kepalanya di kursi, memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. Pemasok, investor, dan sekarang ayahnya. Semuanya seolah bersekongkol membuatnya pusing. Semua ini terasa seperti hari yang sangat sial. Dan entah kenapa, semua kesialan ini dimulai tepat setelah Arum pergi. Dirga menepis pikiran itu. Mustahil. Itu hanya kebetulan. Arum tidak punya kuasa apapun untuk memengaruhi bisnisnya. Dia memutuskan untuk mengabaikan semua masalah itu sejenak. Dia harus fokus pada rapat dewan direksi yang akan datang. Dia membuka laptopnya, hendak meninjau materi presentasi. Saat itulah, sebuah email masuk dengan penanda, urgent, dan high priority, dari kepala departemen keuangannya. Jantung Dirga berdebar sedikit lebih kencang saat membuka email itu. Subjek, pemberitahuan resmi, penangguhan seluruh dana investasi dari Nusantara Holding. Dirga membaca isi email itu sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Matanya terpaku pada satu nama, Nusantara Holding. Sebuah nama yang begitu familiar, namun terasa begitu jauh. Nusantara Holding adalah entitas misterius yang telah menjadi tulang punggung finansial Pratama Corp bahkan sebelum Dirga menjabat sebagai CEO. Mereka adalah pemegang saham preferen, penjamin utama sebagian besar pinjaman bank, dan sumber likuiditas yang seolah tak ada habisnya. Ayahnya selalu berkata, jangan pernah membuat Nusantara Holding marah. Tapi mereka begitu pasif selama ini, seperti raksasa yang tertidur, sehingga Dirga mulai menganggap keberadaan mereka sebagai sesuatu yang mutlak dan abadi. Email itu menyatakan bahwa, tanpa peringatan sebelumnya, Nusantara Holding telah membekukan semua jalur kredit dan menangguhkan pencairan dana investasi untuk semua proyek yang sedang berjalan, dengan alasan peninjauan ulang fundamental kemitraan. Ini bukan lagi gempa skala kecil. Ini adalah retakan pertama dari sebuah jurang yang siap menelan perusahaannya bulat-bulat. Wajah Dirga menjadi pucat pasi. Tangannya yang memegang tetikus terasa dingin dan berkeringat. Ini bukan lagi kebetulan. Pembatalan dari pemasok dan investor tadi sekarang tampak seperti riak kecil sebelum datangnya tsunami. Seseorang, atau sesuatu, sedang menyerang perusahaannya secara sistematis. Dan serangan itu datang dari sumber kekuatan terbesarnya. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang dingin dan asing mulai merayap di hatinya, menggantikan kesombongannya. Dia menatap nama, Nusantara Holding, di layar, mencoba mencari jawaban.
Tapi yang dia temukan hanyalah sebuah lubang hitam raksasa yang penuh dengan pertanyaan. Apa yang terjadi? Siapa mereka sebenarnya? Dan kenapa mereka melakukan ini sekarang? Hari ketiga dimulai bahkan sebelum matahari terbit. Dirga tidak tidur semalaman. Setelah menerima email dari Departemen Keuangannya, dia menghabiskan sepanjang malam di kantornya, mencoba menghubungi siapapun yang dia kenal yang mungkin memiliki koneksi dengan Nusantara Holding. Hasilnya nihil. Seolah-olah entitas raksasa itu adalah hantu. Semua orang pernah mendengar namanya, semua orang tahu kekuatannya, tetapi tidak ada yang pernah melihat wajahnya atau tahu siapa yang mengendalikannya. Setiap panggilan yang dia lakukan berakhir dengan jalan buntu. Kami tidak memiliki kontak langsung. Atau, semua komunikasi dilakukan melalui perantara yang anonim, adalah jawaban yang terus dia terima. Keputusasaan mulai merayapinya seperti racun yang dingin. Pukul 7 pagi, Kepala Departemen Keuangannya, seorang pria tua bernama Pak Budiarto yang telah mengabdi pada Pratama Corp selama 30 tahun, masuk ke ruangannya tanpa mengetuk pintu. Wajahnya kelabu seperti mendung, dan tangannya yang memegang tablet sedikit gemetar. "Pak Dirga, ini gawat," katanya dengan suara serak. "Pasar saham baru saja dibuka di London dan Frankfurt. Saham kita yang terdaftar di sana, anjlok. Turun lebih dari 40% dalam hitungan menit." Dirga melonjak dari kursinya. "Apa? Bagaimana bisa? Belum ada berita resmi yang keluar." "Saya tidak tahu, Pak," jawab Budiarto, menelan ludah dengan susah payah. "Sepertinya ada rumor yang beredar di kalangan investor institusional. Rumor tentang penarikan dukungan finansial dari penjamin utama kita. Seseorang membocorkannya. Dan kebocoran itu sangat presisi, seolah mereka ingin menciptakan kepanikan maksimal." Sebelum Dirga sempat memproses informasi itu, telepon di mejanya berdering dengan melengking. Itu adalah Rina, sekretarisnya, dari luar. "Pak, saluran telepon kantor tidak berhenti berdering. Semua bankir utama kita menelepon serempak. Bank Mandiri, BCA, HSBC, Citibank semuanya. Mereka menuntut pertemuan darurat pagi ini juga. Ini adalah neraka. Ini bukan lagi serangan, ini adalah eksekusi. Membekukan dana, menyebarkan rumor, lalu membiarkan para bankir yang panik menghabisinya. Semuanya terkoordinasi dengan sempurna, sebuah strategi penghancuran yang brilian dan kejam." Dirga merasa seperti seekor semut yang mencoba menghentikan laju tank baja. Pukul 9 pagi, ruang rapat Dewan Direksi yang biasanya terasa megah dan penuh wibawa, kini terasa seperti ruang interogasi yang pengap. Semua anggota Dewan hadir, wajah mereka tegang dan penuh kekhawatiran. Pak Tono duduk di ujung meja, diam 1000 bahasa, tetapi kerutan di dahinya menunjukkan badai yang bergejolak di dalam pikirannya. Dirga berdiri di depan, mencoba menjelaskan situasi dengan percaya diri, tetapi suaranya terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. "Ini hanyalah gejolak pasar sementara," dalihnya, kata-kata itu terasa seperti abu di mulutnya. "Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan rumor untuk mengambil keuntungan. Tim kita sedang bekerja keras untuk menstabilkan situasi." Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka dengan keras. Rina masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi, sama sekali tidak memedulikan etika rapat. "Maaf memotong, Bapak-bapak. Ini darurat." Dia membawa laptop dan meletakkannya di atas meja, menyambungkannya ke proyektor raksasa di dinding. Sebuah siaran berita dari saluran bisnis terkemuka muncul di layar. Seorang presenter wanita dengan wajah serius berbicara dengan cepat. Dan berita mengejutkan datang dari salah satu perusahaan blue chip nasional, Pratama Corp. Tepat beberapa saat yang lalu, 3 bank internasional terbesar yang menjadi kreditur utama Pratama Corp secara resmi mengeluarkan Notice of Default, atau surat peringatan gagal bayar. Mereka menuntut pelunasan seluruh pinjaman jangka panjang dengan segera, dengan alasan adanya pelanggaran klausul perjanjian material yang terkait dengan jaminan finansial dari pihak ketiga. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Suara napas pun seolah tertahan. Gagal bayar. Itu adalah lonceng kematian bagi perusahaan publik manapun. Itu adalah tanda bahwa perusahaan itu secara teknis sudah bangkrut. Salah seorang anggota dewan, seorang pria tua yang telah menjadi teman Pak Tono selama puluhan tahun, memecah kesunyian. "Sudah berakhir," bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Semuanya sudah berakhir. Ponsel Dirga dan Pak Tono mulai berdering tanpa henti, menciptakan simfoni kepanikan. Nama-nama investor besar, mitra bisnis, kepala cabang, semua muncul di layar, menuntut penjelasan. Tak satu pun dari mereka yang berani mengangkatnya. Mereka hanya bisa menatap layar proyektor dengan tatapan kosong,
menyaksikan kerajaan yang mereka bangun selama puluhan tahun runtuh menjadi puing-puing dalam hitungan jam. Dirga merasakan dunianya berputar. Kakinya terasa lemas. Dia mencengkeram tepi meja untuk menopang dirinya. 3 hari. Hanya dalam 3 hari, dia berubah dari seorang raja menjadi seorang pesakitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa? Siapa yang memiliki kekuatan sebesar ini? Kekuatan untuk meruntuhkan Pratama Corp seolah-olah itu hanyalah rumah kartu. Dan di tengah kekacauan itu, sebuah pikiran yang mengerikan menyelinap masuk ke benaknya. Sebuah koneksi yang coba dia sangkal selama 2 hari terakhir. Semua ini dimulai tepat setelah Arum pergi. Kebetulan yang terlalu sempurna. Tapi itu tidak mungkin. Arum? Istrinya yang pendiam, yang dunianya hanya seputar fashion dan kegiatan sosial? Bagaimana mungkin dia? Saat itulah, ayahnya, Pak Tono, bangkit dari kursinya. Gerakannya lambat, seperti orang tua yang tiba-tiba menanggung beban seluruh dunia di pundaknya. Matanya merah, napasnya berat. Dia tidak menatap layar, tidak peduli pada telepon yang terus berdering. Dia hanya menatap lurus ke arah putra satu-satunya. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang ayah, melainkan tatapan seorang hakim yang akan menjatuhkan vonis. Dia berjalan melintasi ruangan, langkahnya berat. Para anggota dewan yang lain menyingkir, memberinya jalan. Dirga, yang melihat ayahnya mendekat, merasakan firasat buruk yang menusuk jantungnya. Amarah, rasa frustrasi, dan ketakutan ayahnya terpancar begitu jelas. Pak Tono berhenti tepat di depan Dirga. Jarak mereka hanya beberapa inci. Seluruh dewan direksi menahan napas, menyaksikan drama keluarga yang paling tragis itu terungkap di depan mata mereka. Ayah. Bisik Dirga, suaranya nyaris tak terdengar. Tangan Pak Tono terangkat, bukan untuk menampar, melainkan untuk mencengkeram kerah kemeja mahal Dirga dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia menarik putranya mendekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Mata Pak Tono yang biasanya tenang kini menyala dengan api amarah dan keputusasaan yang tak terhingga. Dia tidak berteriak. Dia membentak dengan suara serak yang bergetar karena emosi, suara yang dipenuhi dengan tuduhan dan penyesalan yang mendalam. Setiap katanya terdengar seperti pukulan godam di tengah keheningan ruang rapat itu. Apa yang kamu lakukan pada istrimu? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Itu bukan lagi pertanyaan tentang bisnis. Itu bukan lagi tentang saham atau pinjaman bank. Itu adalah pertanyaan tentang penyebab utama dari semua bencana ini. Dan di depan seluruh dewan direksi yang menjadi saksi keruntuhannya, Dirga tidak memiliki jawaban. Dia hanya bisa menatap mata ayahnya dengan ngeri, saat tabir kebenaran yang menakutkan mulai tersingkap di benaknya. Cengkeraman Pak Tono di kerah kemeja Dirga terasa seperti besi panas. Pertanyaan ayahnya bergema di dalam kepala Dirga, menenggelamkan suara dering telepon dan bisik-bisik panik para anggota dewan. Istrinya, Arum. Entah bagaimana, wanita yang dianggapnya sebagai pajangan tak berdaya itu adalah kunci dari semua ini. Logikanya menolak, tetapi instingnya berteriak bahwa ayahnya benar. Dengan gemetar, Dirga mencoba melepaskan cengkeraman ayahnya. Ayah, ini tidak mungkin ada hubungannya dengan Arum. Ini serangan bisnis, ini. Bodoh, potong Pak Tono, mendorongnya menjauh hingga Dirga terhuyung ke belakang. Kamu benar-benar bodoh. Kamu pikir semua kemewahan yang kita nikmati, semua kesuksesan Pratama Corp selama 3 tahun terakhir ini, terjadi begitu saja karena kehebatanmu. Pak Tono tertawa, tetapi tawa itu terdengar seperti isak tangis yang getir. Dia membalikkan badan, menghadap seluruh anggota dewan yang menatapnya dengan bingung. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Rapat hari ini selesai. Perusahaan ini sudah hancur. Pulanglah, selamatkan apapun yang masih bisa kalian selamatkan. Perintah itu begitu final, begitu penuh keputusasaan, hingga tidak ada yang membantah. Satu persatu, para direktur bangkit dari kursi mereka dengan lunglai, seperti prajurit dari pasukan yang kalah perang. Mereka berjalan keluar dari ruangan dengan bahu terkulai, meninggalkan ayah dan anak itu sendirian di tengah runtuhan kerajaan mereka. Setelah pintu tertutup, Pak Tono ambruk ke kursinya. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, bahunya berguncang hebat. Dirga belum pernah melihat ayahnya, sang pilar kekuatan keluarganya, sehancur ini. Ayah, tolong jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Siapa Nusantara Holding? Apa hubungannya dengan Arum? Desak Dirga, kepanikannya kini bercampur dengan kebingungan yang luar biasa. Pak Tono menurunkan tangannya. Wajahnya tampak menua 10 tahun dalam sekejap. 3 tahun yang lalu, mulainya dengan suara pelan dan berat, Pratama Corp tidak berada di puncak kejayaan seperti yang kamu kira.
Kita berada di ambang kebangkrutan total. Dirga terkesiap. Bangkrut? Itu tidak mungkin. Ayah tidak pernah. Tentu saja aku tidak pernah memberitahumu, sela Pak Tono. Saat itu kamu masih terlalu sombong dan naif, sibuk dengan pesta dan wanita. Kita salah berinvestasi besar-besaran di pasar properti luar negeri, dan krisis global menghantam kita tepat di jantung. Utang kita menumpuk, bank menolak memberikan pinjaman lagi. Kita hanya tinggal menghitung minggu sebelum semuanya disita. Dirga mendengarkan dengan ngeri, merasa seolah-olah seluruh sejarah hidupnya yang dia banggakan adalah sebuah kebohongan. Aku sudah putus asa, lanjut Pak Tono. Aku sudah siap kehilangan segalanya. Lalu, suatu hari, aku menerima panggilan telepon. Panggilan dari seseorang yang mewakili Nusantara Holding. Mereka tahu kondisi kita sampai ke detail terkecil. Mereka menawarkan untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya menyelamatkan, tapi membuat kita lebih besar dari sebelumnya. Dengan syarat apa? Tanya Dirga, sudah menebak arah pembicaraan ini. Mereka akan menyuntikkan dana tanpa batas, menjamin semua utang kita, dan membuka akses ke pasar yang tidak pernah bisa kita sentuh. Mereka hanya meminta satu hal sebagai balasannya. Pak Tono berhenti sejenak, menatap lurus ke mata putranya. Mereka ingin kamu, putraku, pewaris Pratama Corp, untuk menikahi cucu kesayangan dari pemilik utama Nusantara Group. Seorang gadis bernama Arum. Dunia Dirga serasa terbelah dua. Arum. Jadi, perjodohan mereka bukanlah ide konyol dari orang tua kolot, seperti yang selama ini dia pikirkan. Itu adalah sebuah transaksi. Sebuah perjanjian bisnis paling penting dalam sejarah perusahaan mereka. Pernikahan itu bukan sekadar simbol. Jelas Pak Tono, suaranya kini terdengar lelah. Itu adalah sebuah kontrak. Sebuah masa percobaan. Syaratnya sangat spesifik. Pernikahan itu harus bertahan secara harmonis setidaknya selama 3 tahun. Tidak boleh ada skandal, tidak boleh ada perceraian. Selama 3 tahun itu, Arum akan tinggal bersamamu, mengamatimu, menilaimu. Jika kamu bisa membuktikan diri sebagai suami yang baik dan setia, sebagai pribadi yang bisa dipercaya, maka setelah tepat 3 tahun, merger penuh akan dilaksanakan. Pratama Corp akan secara resmi menjadi bagian dari kerajaan bisnis Nusantara Group yang tak terkalahkan, dan posisi keluarga kita akan aman untuk beberapa generasi. Dirga jatuh terduduk di kursi di seberangnya, otaknya mencoba mencerna informasi yang luar biasa ini. Semua perlakuannya pada Arum selama 3 tahun terakhir berkelebat di benaknya. Sikapnya yang meremehkan, perselingkuhannya, kata-kata kasarnya, penghinaannya di depan umum. Dia tidak sedang menjalani sebuah pernikahan. Dia sedang menjalani ujian terpenting dalam hidupnya, dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Dan dana yang mereka tanamkan di perusahaan kita selama ini. Bisik Dirga. Itu bukan investasi, Dirga, kata Pak Tono dengan tatapan kosong. Itu adalah mas kawin. Uang jaminan yang terikat langsung pada kebahagiaan dan perlakuan yang diterima Arum di rumahmu. Setiap kali kamu membuatnya tersenyum, perusahaan kita semakin kuat. Dan setiap kali kamu menyakitinya. Pak Tono tidak perlu melanjutkan kalimatnya. Dirga sudah mengerti. Kepergian Arum dari rumah bukanlah drama seorang istri yang cemburu. Itu adalah sinyal resmi bahwa dari sisi mereka, perjanjian itu telah batal. Masa percobaan telah gagal. Kapan batas waktu 3 tahun itu? Tanya Dirga dengan suara bergetar. Pak Tono menatap kalender di dinding dengan mata yang hampa. Minggu depan, jawabnya. Hari peringatan pernikahan kalian yang ketiga adalah minggu depan. Sebuah tawa putus asa keluar dari mulut Dirga. Begitu dekat. Mereka begitu dekat. Jadi, penarikan dana ini, mereka tidak hanya menarik dana investasi masa depan. Bodoh, bentak Pak Tono, tenaganya kembali sejenak. Mereka akan menagih kembali semua dana yang sudah mereka berikan selama 3 tahun ini. Semua pinjaman yang mereka jamin, kini menjadi utang kita sepenuhnya. Kita tidak hanya kehilangan kesempatan merger, Dirga. Kita akan ditagih semua, mas kawin, itu. Kita tidak hanya kembali ke titik nol. Kita terperosok ke dalam lubang utang yang triliunan rupiah dalamnya. Kita tidak hanya bangkrut. Kita akan musnah. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Dirga akhirnya mengerti segalanya. Kesombongannya, keangkuhannya, ketidaksetiaannya, semua itu bukan hanya menghancurkan pernikahannya. Semua itu telah menghancurkan warisan keluarganya, masa depan ribuan karyawannya, dan hidupnya sendiri. Wanita yang dia anggap sebagai beban, sebagai pajangan tak berguna, ternyata adalah malaikat penyelamat yang selama ini dia siksa. Dan kini, malaikat itu telah terbang pergi,
dan yang tersisa hanyalah neraka yang dia ciptakan sendiri. Setelah kebenaran yang menghancurkan itu terungkap, keheningan di ruang rapat terasa lebih berat daripada baja. Dirga duduk membeku, setiap kata ayahnya menusuknya seperti ribuan pecahan kaca. Arum. Nusantara Group. 3 tahun. Kebangkrutan. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar mengerikan dari kebodohannya sendiri. Wajah istrinya yang selalu tampak tenang dan sabar kini muncul di benaknya, namun dengan cahaya yang sama sekali berbeda. Itu bukanlah kesabaran seorang istri yang pasrah, melainkan kesabaran seorang predator yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Syok itu berlangsung beberapa menit, sebelum akhirnya digantikan oleh satu-satunya emosi yang selalu menjadi andalan Dirga, keinginan untuk bertindak, untuk mengendalikan situasi. Kepanikan memberinya ledakan energi yang aneh. Dia melompat berdiri, tangannya terkepal. "Kita harus menemukannya," serunya, suaranya serak. "Aku harus bicara padanya. Aku akan meminta maaf. Aku akan berlutut jika perlu. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Ini belum terlambat, Ayah. Batas waktunya masih minggu depan." Pak Tono menatapnya dengan tatapan penuh iba, seolah melihat seorang anak kecil yang mencoba menempelkan kembali vas yang sudah hancur menjadi debu. "Terlambat, Dirga," bisiknya. "Kamu tidak mengerti siapa yang sedang kamu hadapi. Ini bukan lagi soal permintaan maaf." Tapi Dirga menolak untuk mendengarkan. Dia tidak bisa menerima kekalahan. Dia meraih ponselnya, tangannya gemetar hebat saat mencari nama, Arum, di daftar kontaknya. Dia menekan tombol panggil. Tidak ada nada sambung. Hanya suara operator yang dingin dan impersonal, nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif lagi. Dia mencoba lagi dan lagi, seolah menekan tombol itu berulang kali akan mengubah kenyataan. Hasilnya tetap sama. Nomor itu telah lenyap, sama seperti Arum. Dengan frustrasi, dia mulai menelepon teman-teman sosialita Arum, wanita-wanita yang sering menemaninya berbelanja atau menghadiri acara amal. Panggilan pertama dijawab oleh seorang wanita yang suaranya langsung berubah kaku begitu mendengar nama Dirga. "Arum? Oh, aku sudah beberapa hari tidak menghubunginya. Aku tidak tahu dia di mana. Maaf, Dirga, aku sedang ada rapat penting." Telepon ditutup. Panggilan kedua dan ketiga memberikan hasil serupa. Beberapa tidak diangkat sama sekali. Yang lain menjawab dengan gugup dan segera mencari alasan untuk mengakhiri pembicaraan. Berita keruntuhan Pratama Corp telah menyebar seperti api di kalangan elit kota. Nama Dirga Pratama, yang kemarin masih menjadi tiket emas, hari ini telah menjadi racun. Tidak ada yang mau berurusan dengan orang yang akan segera bangkrut. Apalagi jika itu berarti harus berhadapan dengan kekuatan misterius yang menghancurkannya. Status sosialnya telah menguap dalam semalam. Dalam puncak keputusaasaannya, otaknya tidak bisa berpikir jernih. Dia melakukan hal yang paling bodoh. Dia mencari nama, Mika, di kontaknya dan mencoba menelepon. Dia berpikir, mungkin saja Arum, dalam kecemburuannya, mencoba menghubungi selingkuhannya. Panggilan itu bahkan tidak masuk. Hanya ada nada tunggal yang menandakan nomornya telah diblokir. Mika, wanita yang memujanya sehari sebelumnya, telah membuangnya seperti sampah begitu melihat tanda-tanda pertama kapalnya akan karam. Kenyataan itu terasa seperti tamparan keras. Sebuah cermin yang memantulkan betapa dangkal dan palsunya dunia yang selama ini dia banggakan. "Kita harus menyewa seseorang," kata Dirga pada ayahnya, napasnya terengah-engah. "Penyelidik swasta terbaik di kota ini. Kita kumpulkan sisa uang tunai kita bayar berapapun yang dia minta." Pak Tono, yang tampak pasrah, hanya mengangguk lemas. Mereka menghubungi sebuah agensi detektif elit yang terkenal bisa menemukan siapapun. Sejam kemudian, seorang pria berpenampilan rapi dan profesional tiba di kantor mereka yang kini terasa seperti makam. Dirga memberikannya foto Arum yang paling baru, foto dari pesta amal 2 malam sebelumnya. Di foto itu, Arum tersenyum manis ke arah kamera, tampak begitu anggun dan rapuh. Dirga menatap foto itu, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang bukan penyesalan atas kehilangan hartanya, melainkan kehilangan wanita itu. "Temukan dia," perintah Dirga dengan suara mendesak. "Setiap menit sangat berharga. Periksa semua hotel, semua bandara, semua koneksi keluarganya yang mungkin." Dia berhenti. Dia sadar, dia sama sekali tidak tahu tentang keluarga Arum. Selama 3 tahun, dia tidak pernah bertanya. Penyelidik itu hanya mengangguk, mengambil foto itu, dan pergi tanpa banyak bicara. Dirga dan Pak Tono kini hanya bisa menunggu. Menunggu di tengah kantor yang sunyi, di mana setiap dering telepon kini terdengar seperti lonceng kematian dari para penagih utang.
Dalam penantian yang menyiksa itu, pikiran Dirga menjadi penjara baginya. Kilasan-kilasan kenangan yang dulu dia anggap sepele kini kembali menghantuinya dengan makna yang baru dan mengerikan. Dia ingat, sekitar setahun yang lalu, Arum pernah datang ke ruang kerjanya dengan sangat antusias. Wanita itu membawa beberapa lembar kertas berisi analisis pasar tentang potensi energi terbarukan di Indonesia Timur. "Aku punya ide, Dirga," katanya saat itu, matanya berbinar. "Jika kita berinvestasi di sini, bukan hanya menguntungkan, tapi juga bisa membantu banyak desa terpencil." Dirga bahkan tidak melihat kertas itu. Dia tertawa dan berkata, "Sayang, serahkan saja bisnis pada ahlinya. Urus saja makan malam kita nanti malam, ya?" Dia ingat binar di mata Arum yang perlahan meredup. Dia ingat saat Arum terbaring sakit demam tinggi. Dia demam selama 2 hari. Dan pada hari kedua itu, Dirga tetap pergi bermain golf bersama rekan-rekannya, karena dia tidak mau melewatkan sebuah turnamen persahabatan. "Kamu kan sudah dirawat oleh perawat terbaik," katanya enteng saat itu, mengabaikan tatapan kecewa istrinya. Dia ingat setiap kali dia membatalkan janji makan malam mereka di menit terakhir demi pertemuan yang tidak penting. Setiap kali dia lupa hari ulang tahun pernikahan mereka. Setiap kali dia menjawab cerita Arum dengan gumaman, sambil matanya terpaku pada layar ponsel. Setiap momen pengabaian, setiap kata yang meremehkan, setiap tindakan yang menunjukkan betapa tidak berartinya Arum baginya, kini terasa seperti sebuah paku yang ditancapkan ke peti mati perusahaannya. Dia tidak pernah mengenal wanita yang dinikahinya. Dia hanya melihat cangkang yang ingin dia lihat, dan mengabaikan kecerdasan, kehangatan, dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Penantian itu tidak berlangsung lama. Hanya 3 jam setelah penyelidik itu pergi, ponsel Dirga berdering. Nama sang penyelidik muncul di layar. Jantung Dirga berdebar kencang, secercah harapan muncul di dadanya. "Bagaimana? Apa kau sudah menemukannya?" tanyanya tanpa basa-basi. Ada jeda sejenak di seberang sana. Suara sang penyelidik terdengar aneh, bukan nada sukses seorang profesional, melainkan nada penuh keheranan dan sedikit rasa takut. "Pak Dirga, ada yang aneh." Nyonya Arum tidak bersembunyi. Dia tidak perlu ditemukan. Dirga mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Saya melacak mobil sedan hitam yang menjemputnya di depan rumah Anda malam itu," jelas sang penyelidik. "Prosesnya sangat mudah. Saya bahkan sedikit curiga. Mobil itu terdaftar atas nama perusahaan Nusantara Group." Darah seolah berhenti mengalir di tubuh Dirga. "Dan bukan hanya itu, Pak," lanjut penyelidik itu, suaranya kini terdengar lebih pelan. "Informan saya di lapangan baru saja memberikan laporan. Setengah jam yang lalu, Nyonya Arum terlihat memasuki lobi utama Nusantara Tower, gedung pencakar langit paling mewah di pusat bisnis." "Lalu?" desak Dirga, napasnya tercekat. Penyelidik itu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Seluruh jajaran direksi senior Nusantara Group sudah menunggunya di lobi, Pak." Mereka menyambutnya. Mereka membungkuk hormat, seolah sedang menyambut kedatangan seorang ratu. Telepon itu terlepas dari genggaman Dirga dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Perburuan telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Arum tidak melarikan diri darinya. Dia telah kembali ke rumah. Kembali ke singgasananya. Dan Dirga sadar, dia dan ayahnya bukan lagi pemburu. Mereka adalah mangsa yang kini harus datang menghadap ke sarang sang singa. Kabar dari sang penyelidik bagaikan petir di siang bolong yang menyambar sisa-sisa harapan Dirga hingga hangus. Nusantara Tower. Gedung yang menjadi simbol kekuatan korporat tertinggi di negeri ini, sebuah monolit kaca dan baja yang menjulang angkuh seolah menantang langit. Selama ini Dirga hanya bisa mengaguminya dari jauh. Tidak pernah menyangka bahwa pusat kekuatan yang menghancurkannya berada di sana, dan ratunya adalah wanita yang tidur di sampingnya selama 3 tahun. Dengan sisa-sisa tenaga dan koneksi yang mereka miliki, Pak Tono berhasil melakukan hal yang mustahil. Dia menelepon semua orang yang dia kenal, memohon, bahkan mengancam dengan kehormatan lamanya, hanya untuk mendapatkan satu hal, sebuah jadwal pertemuan darurat. Ajaibnya, permintaan itu dikabulkan dengan begitu cepat, seolah mereka memang sudah ditunggu. Sebuah email singkat datang, menginstruksikan mereka untuk datang ke Nusantara Tower pukul 2 siang. Tanpa penjelasan lebih lanjut, perjalanan menuju pusat kota terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Dirga, yang selalu menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi dan arogansi, kini duduk sebagai penumpang di kursi belakang mobil ayahnya yang dikemudikan oleh sopir tua mereka. Dia menatap gedung-gedung yang dilewatinya dengan tatapan kosong. Semua terasa asing, seolah dia adalah turis di kotanya sendiri. Pak Tono duduk diam di sampingnya. Wajahnya keras seperti batu, menyimpan segala kepanikannya di balik topeng wibawa yang sudah retak.
Saat mereka tiba, kemegahan Nusantara Tower terasa menindih. Lobi utamanya setinggi katedral, dengan lantai marmer tanpa celah dan sebuah instalasi seni kinetik raksasa yang bergerak pelan di tengahnya. Suasananya senyap, efisien, dan dingin. Berbeda sekali dengan lobi Pratama Corp yang terkesan hangat namun kuno. Mereka menyebutkan nama mereka pada resepsionis, yang dengan senyum tipis dan tanpa memeriksa apapun, langsung mempersilakan seorang pria berjas hitam untuk mengantar mereka. Mereka tidak dibawa ke ruang tunggu atau ruang rapat kecil di lantai bawah. Mereka digiring melewati barisan pintu keamanan canggih menuju lift pribadi. Pria berjas hitam itu menekan tombol lantai paling atas. Sebuah lantai yang bahkan tidak memiliki nomor, hanya sebuah logo bintang perak. Lift itu melesat ke atas tanpa suara. Perut Dirga terasa mulas, bukan karena kecepatan lift, tetapi karena rasa takut. Setiap meter yang mereka naiki terasa seperti satu langkah lebih dekat menuju vonisnya. Ketika pintu lift terbuka, mereka disambut oleh sebuah lorong minimalis yang hanya memiliki satu pintu ganda raksasa di ujungnya. Pria itu membukakan pintu untuk mereka. "Silakan masuk." Beliau sudah menunggu, katanya dengan suara datar, lalu menutup pintu di belakang mereka, meninggalkan mereka berdua di ambang pintu. Ruangan di hadapan mereka adalah ruang dewan direksi termegah yang pernah mereka lihat. Dindingnya terbuat dari kaca dari lantai hingga langit-langit, menyajikan pemandangan kota yang terhampar seperti permadani di bawah kaki mereka. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu mahoni hitam yang sangat panjang dan berkilauan membentang, dikelilingi oleh setidaknya 20 kursi kulit mewah. Sekitar selusin pria dan wanita parubaya berpenampilan sangat serius duduk tegap di kursi mereka, mengenakan setelan jas paling tajam. Mereka semua menatap ke arah pintu, ke arah Dirga dan Pak Tono, dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Dan di ujung meja, di kursi utama yang paling besar dan paling tinggi, kursi seorang pemimpin, duduklah Arum. Napas Dirga tercekat di tenggorokannya. Ini adalah Arum, tetapi sekaligus bukan Arum yang dia kenal. Wanita yang duduk di sana bukanlah istri pendiam yang menunduk saat suaminya berbicara. Dia mengenakan sebuah powersuit berwarna merah marun yang dijahit dengan sempurna, menonjolkan aura kekuasaan di tengah lautan setelan hitam. Rambutnya yang biasa tergerai lembut kini ditata dalam sanggul modern yang elegan dan tegas. Wajahnya dirias tipis, namun riasan itu menonjolkan tatapan matanya yang tajam dan fokus. Di sampingnya, duduk dengan tenang Paman Budi, pria yang pernah Arum sebut di telepon, yang kini menatap Dirga dengan tatapan dingin. Arum tidak tersenyum. Dia tidak menunjukkan kemarahan, kesedihan, atau emosi apapun. Dia hanya memancarkan aura otoritas yang murni dan absolut. Kekuatan yang begitu besar, hingga terasa seperti tekanan fisik di udara. Dirga dan Pak Tono, dua pria yang terbiasa menjadi orang paling berkuasa di setiap ruangan yang mereka masuki, kini merasa seperti dua anak sekolah yang dipanggil ke ruang kepala sekolah. Dengan langkah berat, Pak Tono berjalan lebih dulu, diikuti oleh Dirga yang kakinya terasa seperti jeli. Mereka berhenti beberapa langkah dari meja. Pak Tono, dengan sisa keberaniannya, mencoba membuka suara. Dia mencoba menggunakan nada paternal yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati banyak orang. "Arum, nak, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Apapun kesalahan putraku, ayah mohon." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Arum mengangkat sebelah tangannya dengan sangat perlahan, telapaknya menghadap ke depan. Sebuah gestur kecil, namun memiliki kekuatan untuk menghentikan Pak Tono di tengah kalimat. Pria tua itu langsung terdiam. Di ruangan ini, aturan mainnya ditentukan oleh Arum. "Silakan duduk," kata Arum. Suaranya terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih resonan, dan sama sekali tidak mengandung kehangatan. Itu adalah suara seorang CEO yang akan memulai rapat yang tidak menyenangkan. Dua kursi kosong telah disediakan di seberang meja, sengaja memisahkan mereka dari anggota dewan yang lain, memposisikan mereka sebagai pihak luar, sebagai terdakwa. Dengan canggung, Dirga dan Pak Tono duduk. Arum tidak membuang waktu. Dia tidak menyinggung soal pernikahan mereka, tidak membahas soal pengkhianatan. Dia memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah perwakilan dari perusahaan lain yang tidak dia kenal. "Ini bukan diskusi. Ini adalah pemberitahuan," katanya dengan lugas, matanya menatap lurus ke arah mereka, dingin dan menusuk. Dia kemudian mendorong sebuah map tipis berwarna hitam ke tengah meja. Map itu meluncur dengan mulus di atas permukaan kayu yang licin dan berhenti tepat di depan Pak Tono. Di dalam map itu ada proposal akuisisi. Mengingat Pratama Corp secara teknis telah gagal bayar dan akan segera dilikuidasi oleh para kreditur, Nusantara Group memberikan tawaran terakhir. "Kami akan membeli sisa-sisa aset perusahaan kalian yang belum sempat disita oleh bank seharga 1% dari nilai bukunya." 1%. Itu adalah sebuah penghinaan.
Itu bahkan tidak cukup untuk membayar pesangon karyawan mereka. Tapi utang kami pada bank. Gagap Pak Tono, wajahnya pucat pasi. Jumlahnya triliunan. Aset kami bahkan tidak cukup untuk menutupinya. Arum menatap pria tua itu tanpa berkedip. Kemudian, dia mengucapkan kalimat yang meruntuhkan sisa-sisa harapan mereka hingga ke fondasinya. Utang kalian pada bank kami. Koreksinya dengan tenang, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang sempurna. Nusantara Group, melalui beberapa anak perusahaannya, adalah pemegang saham mayoritas dari konsorsium bank yang menjadi kreditur utama kalian. Dirga merasa seolah-olah lantai di bawahnya runtuh. Jadi, selama ini, mereka tidak hanya menari di telapak tangan Arum, mereka bahkan meminjam uang dari tangannya yang lain untuk bisa terus menari. Mereka terjebak dalam sebuah jaring laba-laba raksasa, dan mereka baru menyadarinya setelah sang laba-laba datang untuk menagih. Arum menyandarkan punggungnya ke kursi, tatapannya tidak pernah goyah. Ambil tawaran ini, tanda tangani suratnya, dan kalian bisa pergi dengan sisa kehormatan kalian. Atau, kami akan membiarkan kalian dituntut secara pidana atas tuduhan kelalaian manajemen keuangan yang menyebabkan kerugian masif bagi investor. Pilihannya ada di tangan kalian. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Itu bukan lagi negosiasi. Itu adalah sebuah cekmat. Di singgasananya, sang ratu telah menjatuhkan titahnya, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah tunduk pada takdir yang telah mereka ciptakan sendiri. Keheningan yang mengikuti ultimatum Arum terasa absolut. Kata-katanya menggantung di udara, dingin dan tak terbantahkan. Pilihan yang diberikan bukanlah pilihan sama sekali, itu adalah dua jalan berbeda menuju kehancuran yang sama. Pak Tono menatap map hitam di atas meja seolah itu adalah seekor ular berbisa. Wajahnya yang tua dan lelah tampak benar-benar kalah. Dia tahu pertempuran telah usai. Namun, Dirga menolak untuk menyerah. Egonya, meskipun sudah babak belur, masih berbisik di telinganya bahwa dia masih bisa membalikan keadaan. Dia tidak bisa menerima bahwa ini adalah akhir. Didorong oleh keputusasaan murni, dia bangkit dari kursinya. Tindakannya yang tiba-tiba membuat beberapa anggota dewan sedikit menegang. Arum, panggilnya, dan untuk pertama kalinya, suaranya tidak lagi berisi arogansi atau kemarahan, melainkan permohonan yang menyedihkan. Dia mulai berjalan perlahan di sisi meja, mencoba mendekatinya, mengabaikan tatapan tajam dari Paman Budi dan yang lainnya. Sayang, tolong jangan lakukan ini. Dia menggunakan panggilan, sayang, yang sudah lama tidak digunakannya dengan tulus. Terdengar sangat janggal dan palsu di ruangan yang steril ini. Aku minta maaf. Lanjutnya, suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku bodoh, aku egois. Aku tidak pernah menghargaimu. Tapi aku bisa berubah. Arum. Aku bersumpah aku akan berubah. Beri aku satu kesempatan lagi. Hanya satu. Kita lupakan semua ini, kita mulai dari awal. Aku cinta sama kamu, Arum. Aku benar-benar cinta sama kamu. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya, sebuah refleks yang dipelajari untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bahkan mungkin setengah percaya pada kebohongannya sendiri saat itu. Dia menatap Arum, mencoba menemukan sisa-sisa kelembutan di mata istrinya, sisa-sisa wanita yang dulu akan melakukan apa saja untuknya. Namun, wajah Arum tetap sedingin pualam. Permohonannya tidak menyentuhnya sama sekali. Dia tidak tampak marah, tidak juga puas. Dia hanya tampak lelah. Lelah dengan semua kebohongan itu. Alih-alih menjawab, Arum memberikan isyarat kecil dengan dagunya ke arah Paman Budi. Paman Budi, yang telah mengantisipasi momen ini, hanya mengetuk pelan permukaan tablet yang terpasang di meja di depannya. Seketika, layar raksasa di dinding di belakang Arum, yang tadinya menampilkan logo Nusantara Group, berubah menjadi hitam. Lalu, sebuah gelombang suara digital muncul di layar, dan audio mulai diputar melalui sistem pengeras suara canggih di ruangan itu. Suara yang diputar sangat jernih. Itu adalah suara Dirga. Halo, sayang? Tumben menelepon malam-malam begini. Apakah sang permaisuri sudah tidur? Suara manja Mika terdengar. Lalu suara Dirga, penuh tawa dan cemoohan. Sang permaisuri sedang mencoba kabur dari istana. Dia baru saja membuat drama besar dan berjalan keluar dari rumah. Dirga membeku di tempatnya. Dia mengenali percakapan itu. Itu adalah percakapannya dengan Mika, tepat di malam Arum pergi. Rekaman itu berlanjut. Setiap kata terdengar jelas dan menggema di seluruh ruangan. Biarkan saja. Aku memberinya pelajaran. Dia pikir dia bisa hidup tanpaku. Aku memberinya waktu paling lama 2 hari sebelum dia kembali sambil menangis. Saat itu terjadi,
dia akan belajar di mana posisinya. Keheningan yang mengikuti setelah rekaman itu berhenti terasa 1000 kali lebih berat dari sebelumnya. Semua orang di ruangan itu telah mendengar bukti tak terbantahkan dari isi hati Dirga yang sebenarnya. Kata-kata, "Aku cinta sama kamu," yang baru saja dia ucapkan kini terasa seperti sampah yang paling menjijikkan. Wajah Dirga berubah dari pucat pasi menjadi merah padam karena rasa malu yang luar biasa. Dia menatap wajah-wajah para anggota dewan. Tidak ada simpati di sana. Hanya tatapan dingin dan penghakiman. Dia merasa telanjang, seluruh kepalsuan dan kebusukannya dikuliti di depan umum. Pak Tono tidak sanggup melihatnya lagi. Pria tua itu memejamkan matanya, menanggung aib putranya sebagai aibnya sendiri. Ini adalah penghinaan total, lebih menyakitkan daripada kehilangan seluruh harta kekayaannya. Aru menunggu beberapa saat hingga rasa malu itu meresap sepenuhnya ke dalam tulang sumsum Dirga. Lalu, dia berbicara lagi, suaranya tenang membelah keheningan. "Pulpennya ada di depan Anda, Pak Tono. Tidak ada lagi perlawanan. Tidak ada lagi permohonan. Semuanya telah berakhir." Dengan tangan yang gemetar hebat hingga nyaris tidak bisa memegang pulpen, Pak Tono menarik map itu ke arahnya. Dia membukanya, tidak lagi membaca isinya, dan menandatangani di tempat yang telah ditandai. Dia menyerahkan warisan yang dibangun oleh kakeknya dengan darah dan keringat, hanya dengan goresan tinta. Kemudian, dia mendorong map itu ke arah putranya. Dirga menatap dokumen itu sejenak, lalu dengan gerakan mekanis seperti robot, dia ikut menandatanganinya. Misi mereka telah selesai. Mereka telah secara resmi menyerahkan segalanya. Paman Budi mengambil map itu dengan sopan. Dirga dan Pak Tono bangkit untuk pergi, kini sebagai dua pria yang tidak memiliki apa-apa lagi selain utang dan rasa malu. Namun, saat mereka hampir sampai di pintu, Dirga berhenti. Dia harus tahu. Dia harus mendengar alasannya langsung dari mulut Arum. Dia berbalik, menatap wanita yang telah menghancurkannya. "Kenapa?" tanyanya dengan suara serak, nyaris berbisik. "Kenapa kamu melakukan semua ini? Kenapa setega ini?" Untuk pertama kalinya, Arum membiarkan sedikit emosi terlihat di matanya. Bukan kemarahan, melainkan kesedihan yang mendalam atas apa yang seharusnya bisa terjadi, tetapi tidak pernah terjadi. Dia menatap lurus ke mata pria yang pernah menjadi suaminya. "Karena aku memberimu kesempatan tulus selama 1095 hari untuk memiliki hatiku. Aku memberimu kesetiaan, rasa hormat, dan seluruh duniaku di atas piring perak," katanya, suaranya tetaplah namun setiap katanya terasa tajam. "Dan kamu, setiap hari selama 3 tahun itu, memilih untuk menghancurkannya. Kamu menukarnya dengan kesombonganmu, dengan wanita lain, dengan egomu yang tak terbatas." Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Ini bukan hukuman, Dirga. Ini bukan karena aku tega," lanjutnya, memberikan vonis terakhirnya. "Ini hanyalah konsekuensi. Konsekuensi alami dari setiap pilihan yang telah kamu buat." Setelah mengatakan itu, dia memalingkan wajahnya kembali ke arah jendela, menandakan bahwa percakapan telah selesai. Dirga tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dia akhirnya mengerti. Ini bukanlah badai yang datang tiba-tiba. Ini adalah panen. Dan dia menuai tepat seperti apa yang telah dia tanam. 6 bulan kemudian. Langit Jakarta masih berwarna abu-abu saat jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Di sebuah gedung perkantoran kelas menengah yang ramai dan agak kumuh di pinggiran kota, seorang pria berjalan tergesa-gesa melewati lobi. Dia mengenakan kemeja yang sedikit kusut dan membawa tas kerja usang. Tidak ada yang memperhatikannya. Saat seorang kurir yang berlari hampir menabraknya, kurir itu hanya menggerutu, "Hati-hati, dong," tanpa meminta maaf, lalu berlalu begitu saja. Pria itu hanya bisa menghela napas pasrah. Pria itu adalah Dirga. Dia bekerja sebagai staf administrasi junior di sebuah perusahaan logistik kecil. Pekerjaannya monoton, memasukkan data, memeriksa faktur, dan sesekali membuat kopi jika atasannya meminta. Pesonanya yang dulu memikat wanita dan investor kini telah lenyap, terkikis oleh kepahitan dan kenyataan hidup yang keras. Dia tinggal di sebuah apartemen studio sempit, di mana setiap malam dia dihantui oleh kenangan akan kemewahan yang pernah dimilikinya dan kebodohan yang membuatnya kehilangan segalanya. Pak Tono telah pensiun dalam aib, menjual sisa aset pribadi mereka untuk menutupi sebagian kecil dari utang gaya hidup mereka, dan kini tinggal di sebuah kota kecil, menolak untuk berbicara dengan siapapun. Karma bagi Dirga bukanlah penjara atau kemiskinan ekstrim, melainkan sesuatu yang jauh lebih buruk bagi egonya. Kehidupan yang biasa-biasa saja. Sebuah kehidupan di mana dia bukan siapa-siapa. Sementara itu, nama Pratama Corp,
Setelah sempat menjadi berita utama karena keruntuhannya yang spektakuler, kini kembali bersinar. Di bawah manajemen Nusantara Group, perusahaan itu dirombak total. Divisi-divisi yang tidak efisien dipangkas, utang-utang buruk direstrukturisasi, dan investasi baru yang cerdas disuntikkan. Di bawah nama baru, Nusantara Propertindo, perusahaan itu kini menjadi lebih ramping, lebih modern, dan lebih menguntungkan dari sebelumnya. Sebuah bukti nyata bahwa masalahnya bukan pada perusahaannya, tetapi pada pemimpinnya. Di puncak Nusantara Tower, di ruang dewan direksi yang sama tempat drama 6 bulan lalu berakhir, Arum berdiri sendirian di depan dinding kaca raksasa. Matahari pagi baru saja mulai mengintip dari balik cakrawala, mewarnai langit dengan sapuan warna jingga dan emas. Fajar yang baru. Ruangan itu kini terasa berbeda. Tidak lagi dingin dan tegang, melainkan tenang dan penuh potensi. Ini adalah ruang kerjanya, pusat dari kerajaannya. Pintu di belakangnya terbuka pelan. Paman Budi masuk, membawa 2 cangkir teh hangat. Dia meletakkan satu di meja kecil dekat Arum. Pagi yang cerah, Nona muda, sapanya dengan suara yang hangat. Arum berbalik, senyum kecil tersungging di bibirnya. Senyum yang tulus, damai, dan penuh percaya diri. Senyum yang belum pernah Dirga lihat selama 3 tahun pernikahan mereka. Pagi, Paman, balasnya. Mereka berdiri berdampingan dalam keheningan yang nyaman selama beberapa saat, menatap kota yang mulai terbangun di bawah mereka. Semua proses transisi Pratama Corp sudah selesai. Laporan kuartal pertama di bawah manajemen kita menunjukkan laba di luar ekspektasi, lapor Paman Budi. Kerja bagus, Paman. Terima kasih, kata Arum. Dia menyesap tehnya. Paman Budi menatapnya, bukan sebagai seorang bawahan kepada atasan, tetapi lebih seperti seorang wali yang bangga melihat anak didiknya tumbuh dewasa. Kakek Anda pasti akan sangat bangga. Lalu dia mengajukan sebuah pertanyaan yang lebih pribadi. Apakah Anda bahagia, Nona muda? Arum terdiam sejenak. Dia memikirkan kata itu. Bahagia. Dia menatap cakrawala lagi, pada matahari yang kini bersinar penuh, mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Kebahagiaan terasa seperti sebuah tujuan, sebuah titik akhir. Sedangkan yang dia rasakan saat ini adalah sesuatu yang lebih luas, lebih mendasar. Dia menoleh kepada Paman Budi, matanya jernih dan penuh dengan cahaya baru. Aku bebas, Paman, jawabnya dengan suara lembut namun mantap. Dan itu lebih baik daripada sekadar bahagia. Dia bebas dari kepura-puraan, bebas dari sangkar emas, bebas dari ekspektasi orang lain, dan yang terpenting, bebas dari bayang-bayang pria yang hampir meredupkan cahayanya. Dia tidak hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dia telah menemukan siapa dirinya sebenarnya. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai cucu seseorang, tetapi sebagai Arum. Dan di bawah fajar yang baru itu, dia tahu, ini barulah permulaan dari segalanya.